Hai gengs, Wigets, balik lagi sama aku Vera, dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang Schreibenprüfung B1. Jadi Schreiben B1 itu ada 3 Aufgabe. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau info kalau di video ini aku hanya akan membahas tentang poin-poin per Aufgabe ya. Untuk contoh Schreibennya nanti aku buat di video terpisah. Oke, langsung aja. Di Aufgabe pertama, kita diminta tulis email ke teman kita. Jadi, dalam situasi ini, jenis emailnya informal ya. Kita baca dulu situasinya. Di sini aku kasih satu contoh untuk Aufgabe pertama. Situasinya, kita memiliki atau Anda memiliki perjalanan singkat ke kota lain di akhir pekan. Tapi seorang teman tidak bisa ikut. Nah, itu situasinya. Terus di bawahnya ada 3 poin. Itu poin perintahnya gitu ya. Di perintahnya itu kita harus menjelaskan apa yang sangat kamu sukai di sana. Terus kayak kasih alasan kenapa kamu ingin ke kota itu, ingin datang lagi ke kota itu. Nah, terus yang ketiga, kita bikin atau kasih saran untuk ketemu sama teman kita dan membuat rencana perjalanan ke kota itu bareng-bareng gitu. Nah, terus poin yang harus diperhatikan di Aufgabe pertama ini ada di bawahnya lagi, itu kita harus menuliskan sebuah email kira-kira 80 kata, dalam 80 kata. Nah, terus di tulisan kita itu harus ada ketiga poin di atas. Ketiga poin di atas itu harus ada gitu, harus kita tulis. Nah, poin ketiga yang mesti diperhatikan di email Schreiben kita itu, kita harus ada sapaan, kata pengantar atau kalimat pembuka. Terus urutan isinya kita harus perhatikan dari poin 1, poin 2, terus ke poin 3. Jadi jangan random gitu. Jangan kita ngebahas dari poin 3 dulu baru kita loncat ke poin 1 terus kita ngebahas poin 2 gitu. Itu jangan gitu. Jadi harus dari poin 1, poin 2 dan poin 3. Terus yang selanjutnya itu penutup. Jadi hal-hal itu harus diperhatikan dalam email Schreiben kita gitu. Lanjut ke Aufgabe yang kedua. Di Aufgabe yang kedua ini kita diminta menuliskan pendapat kita mengenai pernyataan seseorang gitu. Jadi ada satu Meinung atau pendapat dari seseorang tentang suatu hal, dan tugas kita di Aufgabe ini adalah menanggapi pendapat dia. Kita setuju atau enggak gitu. Dan sedikit tips untuk Aufgabe ini, kalau kita emang setuju terhadap pernyataan atau pendapat seseorang, kita harus tetap pada poin itu dari awal tulisan sampai akhir. Begitu juga kalau kita nggak setuju. Jadi jangan pas di awal kita bilang setuju, tapi di tengah-tengah tulisan kita bilang, tapi ya tergantung situasinya juga sih. Nah, itu nggak boleh. Jadi kayak harus satu poin gitu dari awal sampai akhir. Kalau kita setuju ya setuju, kalau kita nggak setuju ya nggak setuju gitu. Jangan nanti di tengah-tengah berubah gitu pendapatnya. Dan tips yang kedua, untuk di Aufgabe yang kedua ini kita juga harus menyertakan alasan. Kita setuju karena apa, nggak setuju karena apa, kayak gitu. Di sini aku kasih contoh situasi singkat ya. Misalnya ada orang yang berpendapat bahwa buku elektronik atau e-book itu sangat digemari saat ini karena sangat praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, lalu kita harus menanggapi pernyataan itu. Pertama-tama, kita tentukan dulu sikap kita. Kita setuju atau enggak terhadap pernyataan itu. Kalau setuju, kita harus setuju dari awal sampai akhir. Kalau tidak setuju, ya tidak setuju dari awal sampai akhir juga gitu. Kita juga harus menyertakan alasan-alasannya. Dan jangan setengah-setengah gitu. Aduh, belibet ya aku ngomongnya. Maksudnya gini, jangan di awal kita bilang tidak setuju karena terlalu banyak menatap layar akan merusak kesehatan mata, bla 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 kayak gitu. Kita ngejelasin. Terus di tengah-tengah tulisan kita
bilang, tapi di satu sisi saya melihat bahwa e-book sangat praktis. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Jadi kamu mau yang mana, ke yang setuju atau yang nggak setuju gitu, jangan di tengah-tengah gitu. Selanjutnya, Aufgabe yang ketiga. Aufgabe ketiga ini lebih mudah dan cenderung lebih singkat pengerjaannya, karena kita hanya menuliskan sebanyak 40 kata. Dibandingkan dengan Aufgabe pertama dan Aufgabe yang kedua, kita harus menuliskan masing-masing 80 kata. Dan perintah untuk Aufgabe ini adalah menuliskan surat formal, biasanya ke atasan, yang isinya permintaan maaf, dan situasinya ini beda-beda. Di sini aku kasih satu contoh ya. Situasinya itu, atasan kamu mengundang kamu untuk berdiskusi mengenai karir kamu. Tapi di waktu yang udah ditentukan ini, kamu nggak bisa hadir. Jadi di sini kamu tulis surat permintaan maaf ke atasan kamu karena nggak bisa datang dan jelasin alasannya. Dan kasih saran untuk reschedule pertemuan ke hari berikutnya, gitu. Dan poin yang perlu diperhatikan di sini adalah harus ada sapaan dan juga ada penutup. Gitu. Oke, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai ketiga Aufgabe di Tiles Schreiben. Dan tips lagi dari aku, saat kita ngerjain ujian Schreiben, sebaiknya kita ngerjain Aufgabe yang ketiga dulu. Karena Aufgabe ini cenderung lebih singkat dan lebih mudah. Tapi perlu diingat juga, jangan terlalu lama di sini. Di Aufgabe yang ketiga ini kita dikasih waktu 15 menit. Tapi usahakan kita mengerjakan Aufgabe 3 ini 10 menit aja. Lalu kita bisa pindah ke Aufgabe 1 dan yang terakhir ke Aufgabe yang kedua. Karena menurutku kalau kita ngerjain ujian Schreiben sesuai urutan Aufgabe 1, Aufgabe 2, dan Aufgabe 3, itu kita akan makan banyak waktu untuk mikir di Aufgabe 2 dan kehabisan waktu sebelum mengerjakan Aufgabe 3. Dan itu sayang banget menurutku karena kita bisa jadi nggak dapat nilai di Aufgabe yang ketiga ini. Padahal itu juga bisa banget nolong nilai kita. So, itu dia penjelasan dan tips dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman yang mau ikut ujian, dan terima kasih udah mau belajar bareng aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you gengs. Danke. Auf Wiedersehen.